Iran desak respons terkoordinasi regional perangi agresi Israel, mengutuk kebijakan ekspansionis dan serangan militer Israel terhadap Palestina dan negara-negara tetangga. Mengutip Tasnim pada 17 November, kabar ini ada seusai Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Adnan Mansur pada Minggu 16 November kemarin. Perlu diketahui, Araghchi menyerukan penguatan koordinasi regional untuk melawan pelanggaran hukum dan ambisi ekspansionis rezim Zionis. Ia menegaskan perlunya koordinasi kawasan yang lebih kuat untuk menghadapi pelanggaran dan ambisi dominasi Israel. Sementara itu, Mansur mengutuk kebijakan ekspansionis dan serangan militer Israel terhadap Palestina dan negara-negara tetangga, menggarisbawahi tanggung jawab kolektif negara-negara regional untuk menanggapi secara efektif ancaman dari rezim Zionis, di mana yang disebutnya semakin meningkat terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Hamas disebut telah mulai mengumpulkan dan menimbun senjata canggih di luar negeri. Kemudian diharapkan bisa diselundupkan ke Gaza di masa mendatang. Mengutip The Times of Israel pada 17 November, hal itu merupakan hasil laporan tanpa sumber yang disiarkan Kan pada Minggu 16 November 2025. Dilaporkan bahwa laporan itu menuduh Hamas telah mulai mengumpulkan senjata dalam beberapa minggu terakhir, lalu menimbunnya di negara-negara Yaman, Afrika yang tidak disebutkan nama spesifiknya, dan negara-negara lain. Lantas Hamas juga dituduh akan memindahkannya ke lokasi-lokasi strategis termasuk jalur Gaza di kemudian hari. Adapun laporan itu muncul di tengah pembicaraan bahwa Amerika Serikat bisa saja mengabaikan permintaan Hamas untuk melucuti senjata, tepat ketika kepala IDF mengatakan Israel siap untuk merebut wilayah tambahan di jalur Gaza kapan saja. Israel bak deklarasi perang dengan bunuh pion Hizbullah di Lebanon Selatan. Sosok itu diklaim sebagai Muhammad Ali Suwaih, sosok yang bertanggung jawab atas komunikasi utama. Mengutip Al Arabiya pada 17 November, kabar ini diumumkan dalam postingan militer IDF di X pada 17 November 2025. Dituliskan dalam postingan, anggota Hizbullah itu diserang di wilayah Mansuri di Lebanon Selatan. Diklaimnya bahwa Suwaih bertugas sebagai perwakilan Hizbullah setempat di wilayah tersebut, bertanggung jawab atas komunikasi utama antara Hizbullah dengan penduduk setempat terkait isu-isu keuangan dan militer. Disebutkan oleh IDF juga bahwa dia juga melakukan penyitaan aset pribadi untuk keperluan teror. Lantas IDF mengklaim bahwa aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan antara Israel dan Lebanon. Sebagai informasi tambahan, Kementerian Kesehatan Lebanon pada Minggu 16 November memberikan informasi di mana didapati serangan Israel yang mengenai sebuah mobil di kota Mansuri lebih dari 10 km dari perbatasan Israel. Serangan itu mengakibatkan gugurnya seorang warga negara. Lantas, laporan dari Kantor Berita Nasional Lebanon menyebutkan bahwa korban tewas itu adalah seorang kepala sekolah di Mansuri. Iran memiliki strategi baru untuk perangi Israel, mempercepat pengembangan produksi rudal hingga melawan sanksi PBB. Mengutip Amayadin pada 17 November, hal ini menurut laporan dari sumber utama The National Interest. Lebih tepatnya, sumber itu menyoroti pandangan Barat mengenai program rudal Iran yang terus berkembang, di mana disebut telah berhasil mengatasi sanksi PBB yang masih berlaku terhadap Iran. Kini Iran terus berinvestasi besar-besaran dalam produksi rudal dan peningkatan kapabilitas strategis. Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Aziz Nasir Zadeh pun bersuara, mencatat bahwa sektor pertahanan Iran telah berkembang secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, baik dalam kualitas maupun kuantitas persenjataan misilnya, termasuk rudal balistik konvensional. Sebagai tambahan informasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi masih menekankan bahwa Israel telah gagal mencapai tujuannya selama perang 12 hari yang lalu.
Israel disebut masih melanjutkan serangan udara dan melakukan pembongkaran di belakang garis kuning di Gaza. Hal itu memperburuk kondisi kemanusiaan warga Palestina saat dilanda musim dingin yang parah. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 November, kabar ini menurut laporan dari sumber utama Al Jazeera. Dikabarkan bahwa Israel masih melancarkan 3 serangan udara berturut-turut pada Senin 17 November pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilakukan bersamaan dengan operasi pembongkaran, tembakan artileri hingga senjata berat, di mana targetnya adalah area yang terletak di luar apa yang dikenal sebagai garis kuning di jalur Gaza, termasuk di timur Khan Yunis di Gaza Selatan, juga di belakang garis kuning di lingkungan Sejaiyah di sebelah timur kota Gaza. Adapun serangan dan pembongkaran Israel itu dilakukan di saat warga Palestina berlindung dari parahnya musim dingin di Gaza. Bahkan UNICEF memperingatkan tentang memburuknya kondisi kehidupan dan kesehatan di jalur Gaza, menekankan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap penyakit di bawah musim dingin di pengungsian yang tak layak huni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.